Kita tahu, kita berpuasa itu salah satunya adalah bagaimana ginjal kita bisa beristirahat, kemudian menggunakan waktu itu untuk memperbaiki kalau ada yang rusak. Tapi kalau kita dehidrasi, kita kekurangan cairan, bukan ginjal beristirahat, tapi ginjal malah akan bekerja lebih berat lagi. Makanya kita memenuhi kecukupan cairan selama kita berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh hamba Allah yang berbahagia. Kembali kita pada subuh ini selalu bersyukur kepada Allah, ucapan alhamdulillah, sehingga dengan nikmat Allah kita sudah berada di hari ketiga pelaksanaan ibadah puasa tahun ini. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran untuk melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan selanjutnya. Kemudian selalu kita berselawat, ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, menyambung apa yang disampaikan semalam, bagaimana kita berupaya agar selama kita melaksanakan ibadah puasa ini dalam keadaan sehat, ataupun nanti kita berharap ibadah puasa yang kita lakukan ini mampu membuat tubuh kita menjadi sehat. Kita tahu bahwa sebenarnya pelaksanaan ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini merupakan bulan pelatihan. Kalau kita ketahui bahwa biasanya kalau ada pegawai misalnya atau anak sekolah, setelah melakukan pelatihan pasti nanti diharapkan adalah ada aplikasinya setelah pelatihan tersebut. Demikian juga harapannya selama lebih kurang 1 bulan nanti kita dilatih secara fisik, dilatih secara mental, kita berpuasa, kita menahan hawa nafsu dari hal yang membatalkan puasa, mulai dari makan, minum, menahan emosi. Kemudian kita memperbanyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak membaca Al-Qur'an, melakukan salat sunnah. Harapannya adalah memang nanti setelah ibadah Ramadan ini berlalu, kita masih tetap istiqomah untuk beribadah dan menjaga kesehatan kita. Nah, apa kira-kira beberapa hal yang bisa kita lakukan, upaya kita bagaimana supaya selama kita melaksanakan ibadah puasa ini dalam keadaan sehat? Kaum ibu dan kaum bapak yang berbahagia, mungkin ada sekitar 5 hal yang mesti kita lakukan sebagai upaya bagi kita ketika melaksanakan ibadah puasa selalu dalam keadaan sehat. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga pola makan kita saat sahur. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menjaga pola makan kita saat berbuka. Yang ketiga, bagaimana kita menjaga pola makan kita saat malam sudah tarawih. Yang keempat, bagaimana kita menjaga pola cairan atau minum kita selama kita beribadah dalam bulan puasa. Yang kelima, menjaga istirahat dan sekaligus kita mesti menyempatkan waktu untuk berolahraga. Yang pertama adalah bagaimana kita menjaga pola makan kita ketika kita bersahur. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, mungkin sabda dari Rasulullah SAW ini mesti menjadi pemahaman dari kita
ketika kita berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan. Jadi artinya memang sunnah kita untuk melaksanakan sahur. Nah, kapan sahur itu kita laksanakan? Tentu tidak jam 12 malam, bukan jam 1 malam. Kita harapkan semakin dekat waktu kita untuk menahan, disitulah waktu sahur yang lebih baik. Mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam sebelum kita imsak, itulah waktu yang terbaik bagi kita untuk melaksanakan sahur. Dan ini memang ternyata berhubungan juga dengan pola kesehatan kita tersebut. Kita tahu bahwa kita akan berpuasa lebih kurang 12 sampai 13 jam ke depan. Nah, waktu sahur itu kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan semua zat gizi bagi kita. Kalau kami istilahnya dari ilmu kesehatan, ada beberapa zat gizi yang mesti dipenuhi oleh setiap manusia. Ada namanya karbohidrat, ada namanya lemak, ada namanya protein, protein hewani, protein nabati, ada vitamin, dan ada mineral. Nah, semua komponen zat gizi tersebut mesti kita penuhi ketika kita bersahur. Tidak kita batasi, jangan sampai tidak semua komponen zat gizi ini kita penuhi ketika kita bersahur. Dan malah kita diharapkan ketika kita melaksanakan sahur itu ada zat-zat yang mesti kita lebihkan. Seperti serat ya, serat sayur itu kita utamakan ketika kita sahur. Kenapa demikian? Karena kalau kita mengkonsumsi serat sayur itu lebih lama dicernanya. Tapi kalau kita lebih banyak mengkonsumsi karbohidrat, terutama mungkin kita tambah lagi dengan minuman-minuman yang manis, itu cepat dicernanya. Jadi kalau cepat dicerna, cepat kita merasa lapar. Tapi kalau kita mengkonsumsi lebih banyak serat, sayuran, buah-buahan ketika kita sahur, itu akan lebih lama waktu kita untuk bisa terasa untuk lapar lagi. Mekanismenya memang seperti itu. Jadi kalau kita makan mungkin sekitar 4 jam nanti kita sudah dicerna, maka kita akan merasa lapar lagi. Itu sudah ada sinyal dari tubuh kita untuk menghancurkan lemak-lemak untuk sebagai sumber gulanya. Itu salah satu lagi kelebihan dari kita berpuasa. Jadi selama ini kita mungkin hanya mengkonsumsi karbohidrat, lemak jarang dipakai. Nah, ketika kita berpuasa, lemak itu lebih banyak digunakan, lebih banyak dipecah, sehingga biasanya memang kalau orang yang berpuasa dengan baik itu akan terjadi penurunan berat badan untuk ke arah yang lebih normal. Itu yang pertama, bagaimana kita bisa memenuhi semua zat gizi pada saat kita sahur dan diutamakan dilebihkan kepada serat dan buah-buahan atau sayur-sayuran supaya masa pencernaannya lebih lama, kita lebih lama juga untuk merasakan lapar. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menjaga pola makan saat berbuka. Bapak Ibu dan Bapak yang berbahagia, selama lebih kurang 12 sampai 13 jam kita mengistirahatkan pencernaan kita bekerja untuk mencerna makanan. Saat kita berbuka, jangan sampai kita yang biasanya beristirahat sekian lama nanti diforsir dengan mengkonsumsi makanan yang banyak sehingga akan memperberat kerja dari pencernaan kita. Makanya kalau kita melihat ada Rasulullah bahwa ketika berbuka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menggunakan 3 buah kurma. Dan ternyata memang kurma itu cukup, dia lebih cepat dicerna sehingga kita mampu mengganti kekurangan glukosa selama kita berpuasa. Kekurangan zat gula itu segera diganti oleh cuma cukup dengan 3 kurma. Kita tidak perlu untuk memperbanyak konsumsi makanan saat berbuka karena itu akan memperberat dari kerja pencernaan kita. Maka berbukalah secukupnya. Kemudian apalagi yang ketiga, kita menjaga pola saat makan malam. Jangan sampai istilahnya kita punya sifat balas dendam ya. Kalau selama berpuasa kita ditahan, tidak makan, tidak minum, tetapi ketika berbuka atau ketika makan malam habis tarawih, kita mengkonsumsi semua yang ada. Itu artinya nol, artinya tidak ada nilainya jadinya dari segi kesehatan. Kita membatasi konsumsi kita ketika siang hari itu, dan ketika malam kita penuh cukupnya. Bagaimana supaya metabolisme tubuh kita itu bekerja dengan sebaik-baiknya.
Sehingga puasa yang kita lakukan tersebut mampu untuk menjaga kesehatan kita. Tapi kalau seandainya saat berbuka, saat makan malam, kita lebihkan semuanya, apa yang terlihat, apa yang terletak kantong terus, itu artinya kita tidak mampu untuk menjaga nafsu kita. Nanti akhirnya selama berpuasa kita tidak ada konsumsi lemak, nanti saat berbuka lebih-lebih, nanti tidak ada juga, artinya akan tetap terjadi penumpukan lemak dalam tubuh kita yang nanti akan berakibat tidak baik. Kemudian apa yang keempat yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan selama berbulan puasa, kita mencukupkan kebutuhan cairan kita. Jangan sampai kita ketika berpuasa itu mengalami dehidrasi, kekurangan cairan. Kita tahu, kita berpuasa itu salah satunya adalah bagaimana ginjal kita bisa beristirahat, kemudian menggunakan waktu itu untuk memperbaiki kalau ada yang rusak. Tapi kalau kita dehidrasi, kita kekurangan cairan, bukan ginjal beristirahat, tapi ginjal malah akan bekerja lebih berat lagi. Makanya kita memenuhi kecukupan cairan selama kita berpuasa. Berapa kebutuhan cairan yang dibutuhkan? Kalau mungkin kita orang dewasa ini dibutuhkan sekitar 2 sampai 2,5 liter per hari supaya metabolisme tubuh kita berjalan dengan baik. Bagaimana kita memenuhi yang 2,5 liter itu? Tidak mungkin saat sahur kita mengkonsumsi langsung 2,5 liter, tidak mungkin. Tidak mungkin juga saat kita berbuka langsung kita meminum 2 liter, tidak mungkin. Jadi yang 2,5 liter itu kita bagilah selama mulai kita berbuka sampai kita sahur. Lebih kurang mungkin sekitar 8 gelas ya, 8 gelas 250 cc atau mungkin 8 gelas aqua atau sama 9 gelas aqua yang gelas, itu bisa memenuhi kebutuhan cairan kita. Kita bagilah. Saat kita berbuka misalnya, kita setelah makan kurma 3 buah, kita minum 1 gelas air, kemudian kita sholat, kemudian setelah kita sholat maghrib kita minum lagi 1 gelas. Nah, saat akan makan kita minum 1 gelas, kemudian saat kita selesai makan kita minum 1 gelas, ketika kita akan tidur kita minum 1 gelas. Artinya adalah kebutuhan yang 2 liter itu mampu kita laksanakan selama kita berbuka sampai dengan waktu sahur. Sehingga dengan mencukupkan cairan tersebut, kita tidak memperberat kerja dari ginjal kita. Kemudian Bapak yang berbahagia, kemudian apalagi yang mesti kita lakukan supaya kita tetap sehat selama berpuasa? Kita menjaga pola istirahat kita. Nah, apakah kita puasa seperti puasa ular, setelah makan akan tidur terus? Tentu tidak seperti itu. Makanya kita tetap harus ada waktu istirahat. Kita tetap memenuhi kebutuhan tidur kita sekitar lebih kurang 6 jam per hari. Kalau untuk dewasa cukup 6 jam per hari kita tidur. Jangan sampai kita berlebihan pula ketika kita berpuasa. Mungkin kalau di saat malam kita cuma 5 jam atau 5,5 jam tidur, setengah jam kita gunakan waktu siang. Tapi satu lagi yang sampaikan bahwa kita jangan sampai habis kita sahur, subuh langsung tidur. Ternyata itu juga tidak baik. Mungkin kita agak luangkan waktu 1 jam setelah kita melaksanakan salat subuh. Kalau memang kita ngantuk sekali, kita bisa istirahat. Atau mungkin nanti menjelang zuhur kita bisa istirahat, atau mungkin setelah zuhur. Artinya adalah kita tetap memenuhi pola kehidupan kita sebelum Ramadan itu ketika kita beribadah dalam bulan Ramadan. Jangan sampai terlalu kurang waktu tidurnya. Sekitar 6 jam kita bisa tidur selama bulan Ramadan, itu adalah bagaimana supaya metabolisme tubuh kita baik. Kemudian apalagi yang mesti kita perhatikan? Tetap olahraga. Olahraga merupakan salah satu hal yang sehat dilakukan selama bulan puasa ataupun setelah bulan puasa, apalagi setelah bulan puasa. Nah, tentu saja olahraga yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu berbeda sedikit ya, berbeda sedikit dengan olahraga yang kita lakukan bukan bulan puasa. Kita mesti melakukan olahraga yang intensitasnya mungkin ringan sampai sedang ya. Bagaimana kita bisa mengetahui intensitas ringan sampai sedang? Kita lihat dari nadi kita. Kita lihat dari berapa detak jantung kita ketika kita berolahraga. Kalau biasanya, kalau apalagi yang intensitas berat ya, misalnya sepeda jauh-jauh, lari jauh-jauh, itu mungkin bisa sekitar
80% dari heart rate maksimal ya. Jadi namanya ada detak jantung maksimal yang kita lakukan, yang mesti kita lakukan. Tetapi kalau kita seandainya berpuasa berolahraga dalam bulan puasa, jangan seperti itu. Kalau misalnya detak jantung kita sudah 80 sampai 100 ya, mungkin kalau selama bulan puasa kita 110, 120 detak jantung kita sampai puasa. Jadi artinya adalah kita tetap melaksanakan olahraga selama bulan puasa sehingga puasa yang kita lakukan itu kita sehat dan kita tidak terhalang jika kita melaksanakan ibadah puasa. Kaum ibu dan bapak yang berbahagia, sehubungan dengan hal tersebut, kita harapkan tadi, marilah kita berupaya untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kita harapkan setelah kita puasa, efek atau implikasinya, aplikasinya itu tetap kita lanjutkan setelah bulan puasa sehingga kesehatan itu selalu berada bersama kita. Puasa diharapkan lakukan kita sehat, baik sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara sosial, sehingga kita menjadi muslim yang paripurna. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.